Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mata kuliah statistik pendidikan pada materi uji hipotesis komparatif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yunlantika Rumorbo, NIM 2030 2021 2093, mahasiswa semester 4 Rombel D. Saya mahasiswa Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah statistik pendidikan yaitu Ibu Asih Utami, SPD, MPD. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai uji hipotesis komparatif. Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai uji hipotesis komparatif, di sini saya akan menjelaskan apa sih hipotesis itu. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Jadi, dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar. Nah, macam-macam hipotesis ada 3. Yang pertama, hipotesis komparatif, hipotesis deskriptif, dan hipotesis asosiatif. Tetapi pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas pada bagian hipotesis komparatif. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian hipotesis komparatif. Jadi, hipotesis komparatif merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Dalam hal ini, komparasi ini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama, komparasi berpasangan atau related dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel atau K-sampel. Yang kedua, komparasi independen dalam dua sampel atau lebih dari dua sampel. Jadi, selain itu, hipotesis merupakan digunakan untuk membandingkan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subjek yang berbeda. Jadi, variabelnya satu digunakan pada subjek atau populasi sampel yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Yang selanjutnya itu menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Nah, hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi atau signifikan hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Yang selanjutnya, bila HO dalam pengujian diterima, berarti satu nilai perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel-sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. Adapun ciri-ciri hipotesis komparatif, yang pertama itu harus menyatakan hubungan, yang kedua harus sesuai dengan fakta, yang ketiga harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, yang keempat harus dapat diuji, yang kelima harus sederhana, yang keenam harus bisa menerangkan fakta, dan yang terakhir itu dengan demikian, untuk membuat sebuah hipotesis yang baik, seorang peneliti harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Adapun rumusan hipotesis komparatif, dalam pengujian hipotesis komparatif dua sampel atau lebih, terdapat berbagai teknik statistik yang dapat digunakan. Teknik statistik mana yang akan digunakan tergantung pada bentuk komparasi dan macam data. Untuk data interval dan rasio digunakan statistik parametris, dan untuk data nominal atau diskrit dapat digunakan statistik non-parametris. Komparatif dua sampel, pada bagian ini dikemukakan statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi dan independen, baik menggunakan statistik parametris maupun non-parametris. Jadi, terdapat 3 macam hipotesis komparatif dua sampel dan cara mana yang akan digunakan tergantung pada bunyi kalimat dalam merumuskan hipotesis. Adapun 3 macam pengujiannya itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji dua pihak.
Uji dua pihak bila rumusan hipotesis nol dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. HO, tidak terdapat perbedaan atau ada kesamaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. Yang HA-nya, terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. Yang kedua itu ada uji pihak kiri. Nah, uji pihak kiri digunakan apabila rumusan hipotesis nol dan alternatifnya adalah sebagai berikut. HO, prestasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih besar atau sama dengan yang masuk pada pagi hari. Yang HA-nya, prestasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih rendah daripada yang masuk pada pagi hari. Nah, yang ketiga itu ada uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan bila rumusan hipotesis nol dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. HO, disiplin kerja pegawai swasta lebih kecil atau sama dengan pegawai negeri, dan HA-nya, disiplin kerja pegawai swasta lebih besar dari pegawai negeri. Nah, setelah membahas materi uji hipotesis komparatif, di sini saya akan membagikan contoh uji hipotesis komparatif pada statistik parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau rasionya adalah menggunakan t-test. Jadi, rumusan t-test yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi ditunjukkan pada rumus sebagai berikut. Adapun rumusnya yaitu T sama dengan rata-rata sampel 1 dikurang rata-rata sampel 2 per akar varians sampel 1 ditambah akar varians sampel 2 per N1 ditambah N2 dikurang 2R dikali S1 per akar N1 dikali S2 per akar N2. Untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh lihat pada materi di atas. Nah, berikut adalah contoh hipotesis komparatif dengan cara tes statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio yang menggunakan t-test. Contohnya yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan dinas. Berdasarkan 25 sampel pegawai yang dipilih secara random, dapat diketahui bahwa produktivitas pegawai sebelum dan sesudah diberikan kendaraan di atas adalah sebagai berikut. Nah, HO-nya yaitu tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. HA-nya terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai 25 sampel pada contoh berikut, teman-teman boleh lihat tabel berikut, yaitu sudah tersedia 25 sampel, yaitu ada produktivitas kerja sebelum atau disebut juga dengan X1 dan produktivitas kerja sesudah atau sering juga disebut dengan X2. Nah, pada nomor pertama yang produktivitas kerja sebelumnya ada 75 dan produktivitas kerja sesudahnya ada 85. Boleh dibaca sampai sampel yang kedua 5 itu ada produktivitas kerja sebelumnya yaitu 70 dan produktivitas kerja sesudahnya atau 75. Untuk lebih jelasnya teman-teman boleh lihat tabel di atas. Jadi dari data tersebut telah dapat dihitung rata-rata nilai produktivitas sebelum memakai kendaraan dinas atau disebut juga dengan X1 sama dengan 75, simpangan bakunya ada 7,5 dan variansnya ada 56,25, dan rata-rata nilai produktivitas setelah memakai kendaraan dinas atau X2 ada 79,20 dan simpangan bakunya terdapat 10,17 dan variansnya ada 103,5. Sekian contoh yang dapat saya berikan mengenai uji hipotesis komparatif pada bagian statistik parametrik. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai uji hipotesis komparatif pada mata kuliah statistik pendidikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya Yunalantika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. See you di next video pembelajaran selanjutnya.